Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Alhamdulillah ala nikmati iman wal islam. Alhamdulillahi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadallahu. Laqad ja'akum rasulun bil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadiruna ila Allah wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, ini adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Di antaranya syukur bil jawarih, menggunakan seluruh tubuh kita untuk taat kepada Allah SWT. Yaitu di antaranya lisan. Lisan adalah bagian dari tubuh kita, yaitu senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat harta, bahkan nikmat lingkungan, nikmat kehidupan, dan nikmat kesempatan yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tetap terhanturkan ke atas junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka yang paling utama adalah mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti tidak ada perkara yang beruntung, tidak ada perkara yang sukses melebihi hanya taat kepada Allah SWT. Dan tidak ada perkara yang merugi kecuali kita melanggar peraturan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh barokah ini, kita berkumpul di masjid untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan panggilannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka di siang Jumat yang penuh barokah ini, khatib akan membawakan khutbah yang bertemakan menjadikan kehidupan kita sebagai rukun iman, sebagai asas kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita sebagai asas iman. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan oleh melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali kewajiban kita yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Di dalam kitab Tijan Daruri yang dinukil dari seorang ulama yang masyhur, yaitu Syekh Imam An-Nawawi Al-Jawi, beliau telah menyusun kitab tauhid, yaitu Tijan Daruri. Di awal kitab beliau menyebutkan wajib setiap atau bagi orang mukallaf, orang yang sudah dewasa, perempuan maupun laki-laki yang sudah balik, untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah. Maka telah
firmankan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Meyakini bahwasanya tidak ada perkara membenarkan bahwasanya Allah itu ialah Tuhan yang hak, tidak ada yang setara baginya. Telah dibenarkan dalam kitab surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang ahad, Allah itu yang esa, tidak ada yang setara dengannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, meyakini bahwasanya keesaan Allah SWT di dalam hati tanpa ada keraguan dan tanpa ada kebimbangan. Inilah tugas kita pertama kali datang ke dunia ini, yaitu untuk meluruskan iman kita, meluruskan kebenaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensahihkan iman harus lurus, tepat, tidak boleh sedikit pun salah ataupun keliru. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita meyakini bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah ciptakan dunia. Allah ciptakan matahari yang setiap hari tidak pernah absen. Tanda-tanda menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pun satu makhluk yang mengatakan ini ciptaan saya, matahari itu buatan saya, tidak ada. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, mengenal daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu bentuk untuk meluruskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sebenar-benarnya tidak ada yang menguasai dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, 7 petala langit, 7 petala bumi beserta isinya tanpa berhajat dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menciptakan planet-planet yang ada di alam semesta tanpa berhajat, tanpa butuh dengan makhluk. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu detik aja kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan celaka untuk selama-lamanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka kalau kita berpikir dalam setiap kehidupan kita, merenung dalam setiap kehidupan sehari-hari, maka senantiasa yang kita pikirkan adalah senantiasa selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat nusratullah, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara salah satunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah-masalah yang ada di muka bumi ini, yang diciptakan oleh makhluk, yang diberikan kepada makhluk, itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pula yang telah menyelesaikannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk di muka bumi ini? Yaitu tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia. Allah ciptakan makhluk yang namanya malaikat itu hanya untuk taat 100% tanpa maksiat. Malaikat Allah ciptakan taat berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun, bahkan ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang memang diciptakan untuk maksiat kepada Allah, untuk menentang kepada Allah, yaitu iblis beserta anak cucunya hingga hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Manusia Allah ciptakan untuk apa? Yaitu untuk dijadikan kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk dipilih menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia untuk mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu butuh mujahadah. Mengerjakan sholat 5 menit saja itu butuh mujahadah, meninggalkan semua keperluan-keperluannya, meninggalkan semua keadaan-keadaan yang ada pada dirinya. Maka seorang ulama mengatakan, Maulana Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberi ke manusia tadi ini, menilai manusia ini bukan karena amalannya, akan tetapi karena bersusah payah di dalam amal. Allah mencintai manusia ini yang ada pada dirinya bukan karena bentuknya ataupun karena
kehebatannya, akan tetapi karena bermujahadah, bersusah payah di dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menilai karena amalannya jauh lebih baik, lebih bagus, yaitu malaikat, mereka sujud terus ila yaumil qiyamah, mereka bertasbih terus ila yaumil qiyamah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang taat, ada yang maksiat, menciptakan dengan kekuasaannya, yaitu diberi nafsu untuk keperluan-keperluan dunia. Manusia butuh makan dan manusia butuh keperluan kehidupan sehari-hari. Tetapi malaikat tidak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat hanya dan hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sini jamaah rahimakumullah. Subscribe to my channel and also press this bell kecintaan Allah icon. terhadap seorang hamba, yaitu dengan bersusah payah dalam beramal. Semakin susah payah dalam beramal, maka semakin cinta Allah akan dekat kepada seorang hamba. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian meyakini yang kedua, yaitu iman kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yaitu meyakini tidak ada satu-satunya jalan menuju kesuksesan, kebahagiaan dengan sebenar-benarnya hanya dan hanya kecuali kita mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka baginda Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi untuk umat, meluruskan keyakinan umat, mengajak umat di jalan yang benar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan diri kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apakah ada sekarang ini yang memikirkan kita sampai segitunya? Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak memikirkan seperti itu. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW memikirkan umatnya, sampai-sampai beliau tidak memperdulikan dirinya sendiri. Beliau lebih mementingkan umatnya, sampai nanti beliau istiqbal menunggu kita semua di padang mahsyar. Beliau akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul, para nabi telah munajatkan doanya, doa sapu jagatnya. Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau berjuang menyampaikan agama, tidak ada orang yang mau ikut dengan beliau, malah banyak yang menentang. Maka beliau berdoa, dunia ini ditenggelamkan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga nabi-nabi selanjutnya. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak. Ketika beliau disakiti, dilempari batu, berlumuran darah, sakit perasaan beliau, bahkan sakit hati, korban semua waktu, tenaga, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi beliau tidak marah. Beliau berharap kalau mereka tidak mau menerima kebaikan-kebaikan, beliau berharap anak cucu dari mereka akan menerima kebaikan-kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah cinta baginda Rasul terhadap umatnya. Beliau benar-benar sangat mementingkan, bahkan lebih mencintai umat daripada diri sendiri. Apakah kita sudah membalas kecintaan beliau terhadap kita? Kalau dijawab tidak, ini mustahil. Ada tapi sebagian kecil. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita mengimani, meyakini bahwa satu-satunya jalan menuju kesuksesan hanya mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mengikuti para sahabatnya, mencintai perjuangannya, mencintai sunnah-sunnahnya, dan mencintai umat-umatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwasanya tidak ada petunjuk jalan yang benar kecuali kita meyakini isi yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini untuk umat baginda Rasul, dan Al-Quran akan dijaga ila yaumil qiyamah. Tidak ada seorang pun yang merubah isi daripada Al-Quran. Semua murni dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk salah satu orang beriman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah, mencintai kitab Allah,
Tandanya cinta senantiasa dibaca, senantiasa dihafalkan dan diamalkan isi-isinya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Meyakini bahwasanya Allah menciptakan makhluk yang diberi bermacam tugas. Yang tugasnya setiap hari silih berganti, siang dan malam terus. Ada yang mencatat amal kebaikan, ada yang tugasnya memberi rezeki, ada yang tugasnya mencabut nyawa, ada yang tugasnya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan, ada yang tugasnya untuk memberi rahmat kepada setiap orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah iman kepada hari akhirat. Meyakini bahwasanya setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan di akhirat yang selama-lamanya, yang kekal abadi, yang panjang, melebihi daripada kehidupan ini. Maka kalau sikap orang beriman berpikir, dia meyakini akan ada hari kebangkitan di yaumul mahsyar, maka dia akan menyiapkan sangun, dia akan menyiapkan ongkos akan berangkat ke kampung akhirat. Apa yang telah disiapkan? Yaitu iman dan amal soleh, amal-amal kebaikan. Setiap amal apa yang kita buat untuk kebaikan, itu sedekah akan mendatangkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin sedekah, segala suatu kebaikan itu adalah sedekah, dihitung satu pahala. Maka kita bekerja niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala di kebun, maka itu ibadah. Begitu juga kita di pasar berdagang, mengikuti sunnah baginda Rasul, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, berdagang dengan jujur dan amanah, menunaikan hak-haknya tanpa mengambil hak pembeli, maka akan mendapatkan pahala, bahkan akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur sedikit. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu takdir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kejadian dan ketetapan yang telah diberikan kepada kita itu semua sudah berjalan mulai kudratnya Allah Subhanahu wa taala, mulai ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada kesalahan dan kekeliruan. Tetapi terkadang kita memikirkannya, kita mau mikir, menilainya dengan pikiran kita yang sangat terbatas, yang tidak bisa diukur dengan pikiran kita. Kalau kita menilai dengan pikiran kita, maka akan keliru. Maka lihatlah, pandanglah dengan kacamata akhirat, pandanglah dengan kacamata iman, pandanglah dengan kacamata yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemandangan kita, penglihatan kita akan lurus. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini akan mendapatkan kebaikan bagi kita semua, dan kita akan dipilih menjadi orang yang ahli iman, sehingga akan menjumpai Allah SWT. Kita ridho kepada Allah SWT dan Allah ridho kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لسيدنا محمد اللهم انصر سيدنا محمد اللهم انصر سيدنا محمد اللهم الف قلوب من امه سيدنا محمد اللهم اكفهم سلطانا نصيرا يا قوي يا مدين اغفر لنا صلى الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين حسن اولئك رفيقا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.